Halo guys, selamat datang di channel aku. Kembali lagi bersama aku, Zahra Zamzambila. So, di video kali ini aku bakal menceritakan salah satu tokoh penyebar agama Islam sebelum kemerdekaan. Datuk Ri Bandang merupakan ulama penyebar Islam dari Minangkabau yang menyebarkan agama Islam hingga ke Kutai dan Gorontalo. Sosok yang memiliki nama asli Abdul Makmur ini lahir di Kota Tanga, Minangkabau pada abad ke-16. Beliau merupakan salah satu dari 3 ulama berjasa yang menyebarkan agama Islam di Kepulauan Sulawesi. Tapi kalian tahu nggak? Ada satu hal menarik dari Datuk Ri Bandang. Beliau merupakan salah satu dari santri Sunan Giri. Hal ini tercatat di dalam Panambo Lombok dan juga didukung oleh keterangan dari Lontara Wajo. Bahkan di dalamnya juga disebutkan bahwa Datuk Ri Bandang memiliki hubungan kerabat dengan Sunan Giri. Bersama dengan Datuk Sulaiman dan Datuk Ri Trio, pada awalnya ketiga ulama ini berdakwah di Luwu, yang dikenal sebagai kerajaan tertua dan sangat berpengaruh di Sulawesi Selatan. Kemudian, ketiga ulama menyebar ke titik yang berbeda dan disesuaikan dengan metode penyebarannya. Datuk Ri Bandang berkompeten di bidang ilmu fikih, sehingga beliau lebih memilih pergi ke daerah Makassar dan Bugis, khususnya kerajaan Goa Talo. Hingga pada akhirnya dakwah Datuk Ri Bandang membuahkan hasil dengan Raja Goa Talo yang memeluk agama Islam pada tahun 1605 Masehi. Untuk kepentingan dakwah, beliau memohon kepada raja agar dibangunkan masjid di Kaluku Bodoa. Setelah kerajaan Goa Talo resmi memeluk Islam, sultannya kemudian mengirim seruan kepada raja-raja di Sulawesi Selatan untuk menerima Islam. Menurut Risalah Kutai, Datuk Ri Bandang pernah datang ke Makassar pada penghujung abad ke-16. Jadi karena suatu sebab yang gak diketahui, Datuk Ri Bandang ini sempat mengalihkan perjalanannya ke Kutai. Dan saat itu dia sedang bersama dengan Tuan Tanggang Parangan. Hingga keduanya berhasil menaklukkan hati Raja Mahkota dari Kutai untuk memeluk Islam. Jika dilihat dari sumber-sumber yang sudah dicari, Datuk Ri Bandang ini dia menyebarkan agama Islam dengan cara damai dan juga mengadopsi budaya dan kearifan lokal setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak sejarah yang menunjukkan bahwa mulai dari rakyat hingga raja, mereka semua rela meninggalkan kepercayaan nenek moyangnya untuk memeluk Islam. Sekembalinya dari Kutai, Datuk Ri Bandang menetap di Sulawesi hingga akhir hayatnya. Sepeninggalnya, Islam menyebar pesat hingga menjadi agama mayoritas di Sulawesi, terutama bagian selatan. Hingga kini, makam Datuk Ri Bandang di Makassar ramai dikunjungi peziarah yang memberi penghormatan atas perjuangannya menyiarkan Islam.